Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini kita dengan belajar bahasa Inggris dengan Tevina. Hari ini kelas 10 ya. Kelas 10 hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Nih. Naratif teks. Apa itu naratif teks? Naratif teks. Apa itu naratif teks? Nih. Jadi apa itu naratif teks? Naratif itu nih, yang ini. Naratif teks adalah teks yang menceritakan kembali cerita atau pengalaman yang sebelumnya atau telah lampau, ya. Jadi intinya naratif teks itu adalah sebuah teks yang berisi tentang cerita, ya. Nah, biasanya jadi naratif itu apa? Teks yang berisi ini jelek banget tulisannya ya, tentang cerita. Nah, contohnya apa sih? Contohnya apa? Contohnya itu misalnya Cinderella. Terus apa lagi? Kalau misalnya dari fabel tuh misalnya semut dan buaya. Karena fabel itu binatang ya teman-teman ya. Cerita tentang binatang. Terus legenda. Kalau legenda itu ya itu legenda misalnya contohnya itu kayak Tangkuban Perahu ya. Tangkuban Perahu, Candi Borobudur. Terus fairy tale itu kayak tadi contohnya Cinderella dan lain-lain ya. Cinderella, Snow White gitu dan lain-lain. Nah, itu fairy tale. Ibu peri gitu-gitu itu namanya fairy tale. Nah, lanjut. Nah, tujuan dari teks naratif itu untuk menghibur. Tujuannya yaitu adalah untuk menghibur pembaca. Oke. Nah, biasanya naratif teks juga mengandung pesan moral, ya. Mengandung pesan moral. Kemudian, selain mengandung pesan moral apa lagi? Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan apa? Pendapat dan juga maupun kritik. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau menyampaikan pendapat atau mau membuat sebuah kalimat kritikan, teman-teman bisa menggunakan kalimat naratif. Nah, selanjutnya ada di halaman 3. Yuk kita ambil dulu halaman 3-nya. Halaman 3-nya yang mana ya? Nih. Halaman 3-nya nih. Generic structure of narrative text.
Jadi susunan dari teks naratif itu terdiri dari orientation, complication, resolution dan reorientation atau koda. Orientation itu apa sih? Orientation itu adalah pembukaan. Pembukaannya itu terdiri dari karakter. Selain karakter juga karakter itu maksudnya siapa karakternya. Kemudian time, terdiri dari time. Time itu apa? Time itu waktunya itu kapan terjadinya. Kemudian satunya lagi place, tempatnya di mana ya kejadian dari cerita tersebut, di mana, di gunung kah, di hutan kah, atau di sungai kah, atau di mana gitu ya. Nah, kemudian setelah orientation ada complication atau masalah. Nah, adanya masalah kemudian adanya masalah diikuti dengan pemecahan masalahnya atau resolution. Nah, selain ada pemecahan masalah, ada reorientation atau koda. Ya, ini sifatnya tidak wajib. Yang ini wajib, harus ada, ini harus ada. Tapi ini tidak harus selalu ada. Kalau misalnya ada pun itu lebih baik ya. Nah, biasanya ini digunakan sebagai pembelajaran ya. Pembelajaran dari cerita tersebut, baik secara eksplisit ataupun implisit ya. Nah, pembelajaran di sini kita bisa katakan juga dengan moral ya. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut itu apa sih gitu. Nah, ini reorientation atau koda. Nah, ini adalah struktur dari teks naratif. Kemudian language features of narratives. Bahasa yang digunakan dalam teks naratif itu biasanya apa sih? It is usually told in first person. Nah, biasanya menggunakan apa ini? Orang pertama. Contohnya orang pertama seperti I, atau orang ketiga third person, contohnya he atau she. Kemudian selanjutnya yang kedua, it uses specific participant which is usually the main character. Jadi menggunakan tokoh utama dari cerita, contohnya itu adalah Cinderella, Snow White dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahasanya menggunakan simple past tense. Diingat-ingat ya, simple past tense itu apa sih? Simple past tense yang telah berlalu, contohnya itu live, walk, killed dan lain sebagainya. Biasanya pakai verb 3, jadi subject plus verb 3. Kemudian it uses time conjunctions, menggunakan konjungsi seperti one day, once upon a time dan lain sebagainya. Kemudian it uses connectives, contohnya then, after that, the next day dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman ada latihan. Teman-teman diminta untuk memilih jawaban yang benar. Kalau benar tulis T, kalau false tulis F. Contohnya nomor 1 ini, separate between one village to another a long time ago and the new territories is forests. Jadi teman-teman baca dulu ini teksnya. Baca dulu, pahami ya. Dipakai kamusnya. Kemudian teman-teman jawab di sini true or false. Kalau misalnya true, ya udah pilih true. Kalau misalnya salah berarti false gitu. Nah, di halaman selanjutnya, buku halaman selanjutnya halaman berapa? Halaman 4. Halaman 4. Manakah yang ini?
Nih, soalnya jadi ada 10 ya. Ada 10 soal. Kemudian ini sebagai tugas hari ini. Dan untuk Cinderella sampai dengan halaman 5. Halaman 5, kita ambil dulu halaman 5. Halaman 5 yang ini ya, circle the correct choice. Lingkari pilihan yang benar. The fairy godmother had a magic wand, dress, atau horse. Sesuai dengan cerita yang tadi ya. Kalau misalnya wand berarti ya udah lingkar ini. Kalau misalnya dress berarti ya udah lingkar ini. Kalau misalnya ternyata horse ya udah lingkar ini, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya di the types of narrative text. Bentar. Yang ini jadikan PR ya. Yang ini dijadikan PR. Minggu depan insya Allah kita bahas. Kemudian minggu depan juga kita akan masuk ke types of narrative text. Tipe dari teks naratif. Ya. Ini tadi di depan tadi Tevina udah kasih review sedikit. Tipe dari teks naratif itu contohnya apa. Oke. Oke. Sampai sini dulu pertemuan hari ini. Kita cukupkan. Sampai ketemu lagi pekan depan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.